Selamat sore dan selamat datang dalam diskusi publik. Pak Prabowo kembalikan Sintayong ke Timnas Indonesia. Boleh kami dengar tepuk tangannya? Terima kasih banyak. Tentunya kami ingin ucapkan kepada seluruh teman-teman media yang sudah hadir, berkesempatan untuk kita dapat berkumpul bersama dalam pembahasan yang memang sangat hangat sekali. Dan pastinya senang sekali kami berdua juga mendapatkan kesempatan di sore hari ini, di tengah teman-teman media semua, bahkan juga yang mungkin saat ini tengah menyaksikan juga melalui konten yang kita buat ya di sore hari ini. Saya Jun Purba. Saya Noella Siserina dan tentunya kita turut mau menyapa para narasumber yang sudah hadir hari ini ya James. Ada Bung Harpa atau Bung Haris Pardede. Selamat sore Bung. Halo, selamat sore semuanya. Dan juga tentunya ada Om Effendi Ghazali, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Om. Siap. Saya pakai topi Maroko karena 16-0. Wow. Maroko 16-0 lawan New Caledonia ya kan? Iya. Memecahkan rekor dunia dalam semua kelompok umur yang pernah ada di dunia. Ya. James, tapi kita juga mau menyapa ya yang sudah hadir. Harusnya hari ini Bang Andre Rosiade juga hadir di sini, tapi sayang sekali ada schedule dan harus keluar kota. Tapi sudah hadir bersama kita di sini melalui Zoom. Halo Bang Andre, selamat sore. Bang Andre, selamat sore. Terima kasih sudah menyediakan waktunya Bang Andre. Halo Bang Andre. Bang Andre, selamat sore. Iya, kenapa? Oke. Melipir kok kalau disuruh ngomong biar agak sepi. Tapi kalau mau ngomong saya melipir. Tapi kalau belum diajak ngomong saya diam aja. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak loh Bang Andre untuk waktunya ya. Pokoknya kami siap untuk melihat Bang Andre melipir ini, ya. Baiklah, kalau begitu kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas Ahal dari Cokro TV. Kemudian juga tentunya ada juga Mbak Sumia. Mbak Sumia dari Halo. Kemudian juga ada Mas Belmondo. Selamat sore Mas, apa kabar? Dari Retorika Show. Yes, dan kami juga menyapa Mas Romi Adams dari Geo Live Media. Yes. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, pasca kegagalan Timnas Indonesia untuk melenggang ke Piala Dunia 2026, tentunya memang banyak sekali pertanyaan publik, termasuk juga para pecinta Timnas Indonesia, begitupun juga pengamat sepak bola Indonesia, terkait dengan kepastian di masa mendatang. Karena yang kita tahu banyak sekali tagar pada saat itu ya, Patrick out. Out. Dan pada kenyataannya yang kita juga terima adalah Patrick out. Ya, sesuai harapan kita semua. Namun juga di lain sisi ternyata banyak permintaan dari publik untuk melihat kembali ex head coach Timnas Indonesia yaitu adalah Sintayong untuk kembali lagi menangani Timnas Indonesia. Iya, dan rasanya seruan itu nggak hanya di sosial media aja James dan juga rekan-rekan yang sudah hadir ya, tapi memang di stadion pada saat transfer melawan Irak, bahkan Bung Harpa juga hadir di sana ya Bung. Seruan itu juga disorakan oleh para penonton yang hadir nama STY. Ya, begitu sangat luar biasanya apa yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong terhadap prestasi dan juga perkembangan Timnas Indonesia. Maka tidak heran apabila ada kerinduan, ada keinginan dari publik pecinta Timnas Indonesia untuk melihat kembali Coach Sintayong dapat hadir dan juga mengisi kursi kosong, atau mungkin kita bisa mengartikannya adalah kursi panas kepelatihan dari Timnas Indonesia. Nah, sehingga di sore hari ini kami juga ingin mengajak teman-teman media yang sudah hadir, jika memang ingin untuk merecord bahkan juga memotong setiap obrolan cuplikan ya, kami persilakan. Iya, dan nantinya di akhir acara juga tim akan mengirimkan video utuhnya untuk teman-teman jadikan materi, mau dipotong-potong untuk media masing-masing silahkan. Dan buat teman-teman rekan media yang belum join ke grup, boleh kontak tim ya, panitia yang sudah hadir di sini untuk dimasukkan ke grup, nanti akan dikirimkan G-Drive materi dari pembicaraan hari ini. Betul sekali, karena materi pembicaraan kita ya di sore hari ini sangat hangat, sangat berat, tapi juga ini berbobot pastinya, ya. Deg-degan nggak? Deg-degan banget, jujur. Langsung saja kalau begitu kita awali ya, kita mulai acara di sore hari ini. Pak Prabowo kembalikan Sintayong ke Timnas Indonesia. Berhubung juga sudah ada Bang Andre Rosiade, jadi dengan waktu yang telah disediakan oleh Bang Andre, kita maksimalkan
secara Iya, utuh. ini Bang Andre sudah melipir, nah bahkan jadi langsung saja kita akan Yes. tanyakan langsung ya ke Bang Andre. Bang Andre, sebenarnya kenapa sih publik ini menginginkan STY untuk kembali? Apakah karena memang publik mengakui bahwa permainan timnas Indonesia Ya. ini lebih baik di bawah kepemimpinan STY atau seperti apa Bang Andre? Bang Andre, bisa dengar kami? Saya dengar. Ya, baik. Boleh silakan dijawab Bang Andre? Ya mungkin diulangi lagi kali ya. Iya. Noella. Oke. Oke Bang Andre, pertanyaannya kenapa STY menginginkan, publik menginginkan STY untuk kembali melatih timnas Indonesia? Apakah memang dirasa kepelatihan untuk timnas Indonesia ini lebih baik dan performa timnas Indonesia juga lebih baik di bawah kepemimpinan STY atau seperti apa Bang Andre? Oh, soal itu ya, pertanyaan itu ya. Suaranya agak pecah-pecah ya, tapi saya coba ini ya, dengar. Jadi pertanyaannya STY dipilih karena memang karena ingin dipilih kembali karena memang bisa membawa permainan yang berkualitas gitu ya pertanyaannya ya. Karena agak mendengung masalahnya. Iya Bang Andre. Oke. Ya menurut saya kenapa saya mengusulkan berapa waktu lalu soal CLBK ya supaya Coach Shin bisa kembali memimpin timnas. Menurut saya ini kan pilihan yang rasional dan objektif ya. Di mana di satu sisi kemarin itu kita dihadapkan rencana FIFA Matchday. Tentu kita butuh pelatih yang siap langsung memimpin timnas kita. Di mana Coach Shin kita tahu dia mengerti kultur Indonesia, memahami sepak bola Indonesia, dan kita tahu bagaimana kualitasnya Coach Shin membangun tim dari nol sehingga menjadikan tim ini bisa berkualitas. Ditambah lagi kita tahu setelah Pak Erik jadi Menpora, APBN sudah tidak ada lagi. Berarti kita kan harus melakukan efisiensi. Nah, dengan kita memilih Coach Shin dengan segala kelebihan beliau soal teknikal, kita juga diuntungkan secara ekonomi. Apa? Dengan Coach Shin kita tidak perlu lagi yang namanya signing fee. Yang kedua dengan Coach Shin, kompensasi yang kita bayarkan itu kan bisa kita ajak berunding untuk dikonversi menjadi gaji Coach Shin sampai nanti 2027. Dan juga saya menyampaikan kalau kita pilih Coach Shin juga kita jangan memberikan cek kosong, di mana Coach Shin itu harus diberikan target yang jelas, KPI yang jelas. Contoh, harus bisa jadi juara Piala AFF 2026. Kalau bisa jadi juara, beliau lanjut untuk pimpin kualifikasi Piala Asia. Di mana targetnya? Apakah 8 besar, 4 besar? Kalau misalnya memenuhi target 8 besar atau 4 besar Piala Asia, baru nanti dia diberikan kesempatan untuk memimpin kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Menurut saya itu selama ini itulah alasan yang saya sampaikan kalau kita memilih CLBK dengan Coach Shin. Tapi sekali lagi kan keputusan ada di tangan federasi, di tangan PSSI sesuai dengan statuta PSSI tahun 2025 pasal 43 ayat 1 huruf L. Ya, kita tunggu saja kapan rapat expo-nya akan dilaksanakan. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk saat ini, Bang Andre, yang seperti kita ketahui juga lewat apa yang tadi disampaikan oleh Bang Andre, tentu memang yang kita perlu tunggu adalah rapat exco. Namun, kita sekarang berbicara probability-nya, Bang Andre. Apabila memang ternyata secara pilihan hanya Sintayong, nah sementara sebelumnya ada statement dari Ketum PSSI jika kita harus move on. Nah, langkah yang mungkin dirasa bisa menjadi salah satu langkah yang apik untuk dapat membawa kembali atau merealisasikan CLBK dengan Sintayong ini seperti apa, Bang Andre? Jadi gini, kalau statuta PSSI tahun 2005 dilaksanakan secara konsekuen, di mana pengambilan keputusan untuk memilih pelatih itu sesuai pasal 43 ayat 1 huruf L itu, saya meyakini, kan begini, kalau mendengarkan konferensi pers Pak Erik Jumat berapa waktu yang lalu, Pak Erik kan sudah menugaskan dua pihak. Satu, Direktur Teknik Alexander Swiss itu, dan juga BTN. Nah, kita lihat, kalau BTN atau Direktur Teknik memasukkan salah satunya namanya Coach Sintayong, ya, bisa ya. Mungkin nanti Exco akan bisa memilih
Kopsin. Dan saya pernah menyampaikan 10 exco menginginkan Kopsin, 5 yang tidak. Dulu saya menyampaikan. Tapi kan ini terus diulur kan rapatnya kan. Mungkin diulur rapatnya karena mungkin untuk bisa bagaimana 10 ini di dugaan saya untuk dicolong supaya nanti jangan 10-5 bahwa yang lain yang bisa menang. Analisis saya seperti itu. Bisa benar, bisa salah. Tapi dugaan saya seperti itu. Kalau enggak tentu sudah diputus. Nah, itu jadi kemungkinan Kopsin terpilih itu masih ada kalau kita memenuhi statuta 2025 dengan memilih berdasarkan Pak Esko, bukan seperti yang dulu lagi tiba-tiba Patrick Clifford dipilih secara sepihak gitu loh. Sintayong dipecat secara sepihak, Patrick Clifford dipilih secara sepihak. Itu tidak sesuai dengan statuta tahun 2025. Kalau pemecatan dan pemilihan Patrick Clifford. Nah, harapan saya statuta sudah ada, undang-undangnya PSSI sudah ada, mekanisme jelas ya. Tentu silakan siapapun yang dipilih tentu berdasarkan hasil statuta itu. Nah, apakah nanti Sintayong dipilih atau Timur Kalapse yang akan dipilih atau pelatih-pelatih lain, ya itu haknya federasi. Yang jelas supporter seperti saya tentu boleh mengusulkan, tapi kewenangan itu ada di tangan federasi. Dan tentu kita akan hormati keputusan PSSI siapapun yang dipilihnya. Tapi harapan saya belajarlah dari kejadian pemilihan pelatih Tarkam seperti Patrick Clifford dan rombongannya itu. Belanda kemarin buang-buang uang, tapi yang kita dapatkan pelatih Tarkam yang datang di saat mau kompetisi saja, gitu loh. Baik, Bang Andre, berarti artinya kalau menurut Bang Andre sebenarnya masih ada kesempatan ya untuk STI itu bisa kembali dan masyarakat Indonesia termasuk Bang Andre dan juga Bung Harpa dan Bang Effendi di sini mengharapkan, mengusulkan bahwa STI ini bisa kembali ke Indonesia. Nah, mungkin kita mau nanya juga tanggapannya ke Bung Harpa. Oh, silakan Bang. Boleh dong. Ya. Kami persilakan Om Effendi. Bang Andre, kalau saya nggak pakai kamera. Halo. Saya dengar Bang. Wah, Saya dengar Bang Effendi. Ya, udah Prof. Siap, Profesor. Saya mau nanya dua hal. Sebelum kita lanjutkan diskusi. Yang pertama dari nada Andre Rosiade tadi, ada semacam kesan bahwa para exco sedang takut pada seseorang. Betul nggak itu? Saya kalau saya ilmu saya komunikasi. Betul nggak? Saya menerjemahkan orang lagi bicara itu nadanya seperti apa. Betul nggak? Dan ada ketakutan dari exco terhadap seseorang. Apakah benar demikian? Kalau yang saya tangkap malah ada yang tidak percaya diri kemarin ya, di awal-awal tidak percaya diri melaksanakan rapat exco, Bang. Iya. Jadi jangan exco takut dengan seseorang. Kalau persepsi analisis saya setelah kegagalan Indonesia di kualifikasi tahun 2026, Piala Dunia 2026, analisis saya ada sekelompok pihak yang didugaan saya takut melaksanakan rapat exco. Makanya rapat exco itu ditunda. Bukan exco takut dengan seseorang. Itu di awal-awal ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau kadang dinamika tuh berubah-ubah gitu loh Bang. Tapi kalau di awal-awal, ya di saat kita kalah, lalu saya bilang ada 10-5, yang saya tangkap adalah ada pihak yang takut mengadakan, dugaan saya ada pihak yang takut mengadakan rapat exco. Rapat evaluasi sampai sekarang ditiadakan. Rapat pemilihan diundur. Karena kan lucu, kita udah kalah, masa nggak mau rapat evaluasi? Masa nggak ada rapat di saat seluruh supporter kecewa, marah, tiba-tiba ini dianggurin itu aja. Gitu. Saya aja ngurus klub Semen Padang, yang setiap saya mengkritik PSSI, saya diserang soal itu, saya rapat evaluasi di internal Semen Padang, maupun saya libatkan supporter untuk terlibat, untuk mendengarkan kita mengevaluasi secara bersama-sama. Itu lakukan berulang kali dalam rangka menyelamatkan, termasuk akhirnya kita sudah putuskan, insya Allah kita ganti itu pemain-pemain yang nggak berkualitas Semen Padang, supaya kita selamat dari zona degradasi. Itu kita lakukan evaluasi itu, Bang. Masa yang lebih besar dari klub, yaitu timnas, itu tidak dilakukan. Jadi saya kurang sepakat dengan pernyataan Bang Effendi bahwa kelompok exco takut dengan seseorang. Yang saya tangkap setelah kita kalah itu ada kelompok yang takut mengadakan rapat exco. Ya, beda-beda tipis sih. Tapi saya kembali ke pernyataan udah Andre Rosiade aja. Takut
Ya, tidak percaya diri untuk melaksanakan rapat exco. Ya. Jadi tidak ditambahi dan tidak dikurangi. James dan Noella. Nah, yang kedua, ini yang menarik adalah ini kan dibawa-bawa Presiden Pak Prabowo, gitu ya, Ya. dan seterusnya. Kan Pak Andre Rosiade dekat juga dengan Pak Prabowo. Udah pernah ngomong soal ini dengan Pak Prabowo. Kan ada orang yang melaksanakan, katakanlah ini ya, pengumpulan pendapat. Betul kan? Tapi kan Pak Andre Rosiade hari-hari dekat dengan Pak Presiden. Sesekali kan ketemu juga. Udah pernah bisik ini belum ke Pak Presiden? Nah, itu pertanyaannya. Udah Andre Rosiade. Saya sudah ditanya oleh berbagai petinggi negara ya. Sama Presiden langsung saya belum sempat ketemu untuk bicara. Tapi orang yang selalu hari day dengan Presiden sudah menanyakan kepada saya dan saya sudah menjelaskan peta dan pendapatnya. Betul Pak, perkembangan seperti apa? Terakhir Presiden sebelum sudah saya memahami. Harpa nih, sebelum Harpa bersemangat Rian untuk bicara juga, saya boleh meyakinkan satu hal pada diri saya sendiri nih ya, izin ya, Bang udah Andre Rosiade, Bang Andre Rosiade masih akrab ya dengan Pak Ketua Umum saat ini ya, dengan Pak Erick Thohir ya. Enggak, saya mau meyakinkan diri saya sendiri aja. Saya Effendi Ghazali supaya tidak salah, saya mau meyakinkan diri saya sendiri saja. Bang Andre Rosiade masih akrab ya sama Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan para exco ya sampai saat ini. Gitu ya. Iya. Ya, jadi gini Bang, saya secara personal tidak ada masalah dengan Pak Erick dan exco yang berbeda pendapat ya, misalnya kayak Bang. Ya, dan Bang Effendi nggak ada masalah gitu Bang. Saya nggak ada masalah secara personal dengan Pak Erick maupun dengan Mbak Arya. Saya hanya berbeda pendapat dua hal. Urusan Patrick Clifford dengan urusan RUPS PT Liga. Itu doang perbedaan saya dengan Pak Erick dan Bang Arya selama ini. Dan menurut saya itu kan hal wajar berbeda pendapat. Makanya saya adalah pihak kalau Bang Arfa itu minta Erick Thohir out, minta KLB, saya adalah orang yang selalu menyatakan Pak Erick itu layak dipertahankan. Memang mungkin ada kekurangan beliau mengambil keputusan soal Patrick Clifford. Tapi kita jangan lupa kebaikan-kebaikan beliau, perbaikan-perbaikan beliau yang beliau lakukan untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Ya, tuntutan saya contoh, mereformasi komite wasit, mereformasi komite disiplin, lalu VAR, dan lain-lain perbaikan ini jauh lebih baik, Bang. Jadi, sepak bola Indonesia ini jauh lebih baik, kompetisinya jauh lebih sehat, di zaman Erick Thohir. Contoh, saya musim ini pernah protes ya soal wasit. Enggak. Karena saya tahu kalahnya Semen Padang, karena begonya Semen Padang. Karena kualitas kami salah kalah. Bukan karena seperti musim lalu, ada permainan, disitulah saya marah-marah. Tapi tahun ini saya kalah berulang kali, saya nggak pernah protes wasit. Karena saya lihat kesalahan dan kekalahan Semen Padang itu karena permasalahan di internal kami. Jadi gitu Bang Effendi Ghazali. Jadi saya berbeda pendapat, tidak harus kita menyuarakan Erick Thohir out. Karena menurut saya, di luar urusan Patrick Clifford, Pak Erick sudah membenahi sepak bola dibandingkan yang lain. Kita harus fair dan objektif. Betul lah Bang Effendi. Keren Pak Asprof, silakan. Ini langsung ditembak nih. Iya, Bung Harpa ada yang mau ditanya? Kalau saya sih nggak, cuman sedikit aja saya tambahkan sebelum nanti ke rundown. Ya. Menyapa dulu nih teman-teman jurnalis, baik yang konvensional maupun yang platform. Ya, karena biasanya yang selalu dimanjakan yang konvensional, tapi juga pasti ada ya platform biasa dan saya selalu mendukung kalian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua soal, nah tadi barusan Bang Andre menyajikan demokrasi. Tadi ternyata saya tahu Bang Andre itu berbeda pendapat soal ET out atau enggak, dan kita lihat kita masih baik-baik aja. Artinya pola komunikasi ini kan yang nggak kita lihat dengan PSSI selama ini. Gitu, ada perbedaan pendapat yang ada masalah. Bahkan saya yakin di ruangan ini, saya yakin sekali nggak semua setuju ST CLBK. Saya yakin pasti ada yang enggak nih. Dan gak ada masalah juga. Dan nanti mudah-mudahan pas lagi sesi tanya jawab, justru saya pengen ada yang bertentangan, biar diskusi kita menyala, ada warnanya gitu. Jadi ini yang sekali lagi kalau saya balikin ke federasi tidak terlihat selama ini. Dan bahkan waktu pemecatan Sintayong ke pemilihan Patrick Clifford ini kan kayak one man show kan. Tadi Bang Andre sudah mengatakan ujuk-ujuk tiba-tiba udah langsung interview.
Natal pula kan waktu itu kan, pas Natal. Nah kemudian dipilihnya juga ujuk-ujuk juga ya dengan status tim kepelatihan terbaik. Nah ternyata setelah kita berikan mandat untuk mereka menjalankan semua itu, ternyata kan nggak works juga kan, bahkan gagal total. Nah jadi sekarang nih menjadi persimpangan nih. Apakah kita kembali membiarkan mereka untuk one man show, mengambil keputusan untuk memilih pelatih yang sejauh ini belum ada rapat esko, atau mulailah dengarkan aspirasi masyarakat. Betul yang dikatakan oleh Bang Andre tadi, kita selama belum nanti terpilih, sampai nanti kalau perkiraan saya sih mungkin sekitar Januari awal kepilih, kalau perkiraan saya ya. Nah itu kita bebas saja bersuara, seperti yang saat ini digaungkan oleh kita kan. Nah dan kita punya pendapat, kalau saya pribadi juga sama, CLBK. Tapi once nanti sudah dipilih, mereka sudah menjalankan fungsinya, ya kita akan dukung. Gitu, walaupun ada trauma juga, seperti yang tadi Bang Andre katakan, ketika kita kasih ternyata berantakan juga gitu. Jadi intinya lebih jujur lah PSSI, sampaikan apa adanya, rapat eskos segera dilaksanakan, bukan cuman preskon yang omong-omong gitu. Nah, itu kan omong-omong. Saya lebih melihatnya itu waktu itu lebih kepada defense dan bahkan agak sedikit membenturkan. Jadi itu aja sih mungkin awalnya buat dari saya. Tapi tentu kan kita juga menyoroti ya gaya komunikasi dari federasi juga dalam hal memecat pelatih gitu, karena ada perbedaan yang begitu besar pada saat memecat pelatih Sintayong dan juga memecat Patrick Kluivert kemarin. Nah, Bung Harpa dan Bang Effendi melihat hal ini tuh gimana pendapatnya? Oke. Pecat memecat Bung Harpa ya. Ini Silakan Bung Harpa. pemecatan Patrick Kluivert ini kan sebenarnya keputusan yang tepat. Ya, jadi bukan hanya soal aspirasi masyarakat diikuti terus kita menganggap itu benar. Cuman alasannya itu yang kita nggak tahu. Apakah alasannya karena KPI-nya nggak ketemu, atau gara-gara hanya untuk politis? Artinya ini kan seperti bola panas ya. Begitu kita gugur itu kan teriakan di stadion di King Abdullah Sports itu kan 3 huruf itu kan bukan hanya soal mau ST comeback, Betul. tapi juga simbol perlawanan. Simbol dari arogansi dan juga komunikasi yang kurang bagus. Ini juga dicatat nih. Karena ada beberapa orang federasi yang menurut saya komunikasinya itu kontraproduktif. Saya masih ingat sedikit, saya flashback ke pasca pemilihan Kluivert ya. Itu publik terbelah, ya kan? Banyak yang tidak setuju pemecatan STY, pemilihan Kluivert, banyak ada juga yang setuju. Tapi kan kemudian kita guyup kan. Ya oke lah, kita sama-sama dukung nih Patrick Kluivert. Kemudian kita menjalani lawan Australia walaupun kalah 5-1, Bahrain dan China. Tapi kemudian kan ada komentar-komentar yang kok ini sepertinya ada masalah pribadi yang dibawa ke ranah publik gitu loh. Nah ini kan yang harus jangan terjadi lagi. Nah maka dari itu pemecatan Patrick pemecatan Patrick Kluivert ini alasannya apa sih? KPI-nya nggak kena, atau memang karena udah deh daripada ribut bola panas ini kita pecat aja biar selesai. Karena kalau saya lihat alasan yang kedua, kalau alasannya yang kedua, maka kita lihat mitigasinya kan nggak ada. Yes. FIFA Matchday kosong. Padahal sebenarnya ini bisa dijadikan untuk konsolidasi dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya hubungan yang saat ini cukup panas antara fans dengan federasi ini mungkin bisa didinginkan di 1 bulan di golden time ini. Dan kedua, kalau dibilang jangan buru-buru, ini bukan klub. Klub itu kalau hari ini dipilih pelatih, 3 minggu lagi kan pemain bisa tiap hari ketemu. Iya. Kalau timnas kan enggak. Nanti bulan Maret kita baru ada lagi. Paling yang backbone dari tim dari Eropa itu paling 2-3 hari baru bisa kumpul full. Lalu kemudian ada bulan Juli udah AFF. Nggak lama lagi. Terus Piala Asia itu bukan 2 tahun lagi. 1 tahun 2 bulan lagi. Yep. Karena Januari 2027. Jadi sebenarnya ini kita menghilangkan golden time yang seharusnya kita bisa manfaatkan untuk rekonsiliasi dan konsolidasi pemain. Nah, satu ada jalan tengah sebenarnya. Oke lah, mungkin ada beberapa alasan kenapa pelatih baru ini belum ditunjuk. Sebenarnya kan bisa juga ad interim. Ad interim itu bisa Alexander Zwiers atau Jordi Cruyff untuk handle dulu nih. Kemudian FIFA Matchday ada, dari situ bisa kita untuk persiapan nanti Maret dan juga Juni. Tapi kan gak dilakukan juga. Dan yang terakhir, inkonsistensi. Dikatakan katanya kita mau masuk 100 besar. Ya kalau kita nggak main FIFA Matchday, poin kita kan nggak bertambah. Numeriknya secara matematik kita nggak mungkin tambah baik peringkatnya. Yes. Yang ada tim-tim lain yang main peringkatnya mungkin bisa menggeser kita. Jadi banyak
ketidaksesuaian dan inkonsistensi pasca kegagalan kita di round 4. Seperti itu. Oke, Om Effendi mungkin sedikit bisa menambahkan Om? Iya, saya masih mau memanfaatkan mencari Boleh, nggak apa-apa. Silakan. data, terutama karena ini saya tampil biasa aja sebagai pribadi, tetapi Bung Harpa dengar juga ya ada di WhatsApp grup, Ya. ada pertanyaan ya di Garuda Qatar itu yang tadi sempat disinggung juga oleh Bang Andre Rosiade soal APBN dan lain-lain ya. Itu berapa sih sebetulnya APBN yang digunakan oleh PSSI selama ini? Karena ada teman-teman yang mencoba melihat melalui WhatsApp grup itu, ada pertanyaan ya di grup Garuda Qatar itu ya. Mereka coba buka websitenya nggak ketemu gitu ya, angka-angkanya gitu. Tadi Bang Andre Rosiadi bilang loh, ini untuk menghemat APBN dan lain sebagainya. Berapa sih sebetulnya yang dipakai oleh PSSI dalam setahun ini ya, atau 1 atau 2 tahun misalnya? Silakan Bang Andre. Tadi kan disebut ingin menghemat APBN gitu. Gimana kurang jelas? Apa pertanyaannya? Kalau APBN aja kurang jelas. Saya ucapkan pelan-pelan Bang Andre Rosiade. Ini pertanyaan muncul di WhatsApp group ya. Pasti atas nama pribadi, tapi WhatsApp grupnya Garuda Qatar itu ya, yang sangat semangat. Harpa juga tahu kemarin. Mereka mencoba melihat APBN yang dipakai oleh PSSI itu ternyata di website tidak muncul gitu ya. Tadi Bang Andre khusus dalam membahas masalah ini menyatakan ada soal penghematan APBN juga gitu ya. Berapa sih sebetulnya APBN yang dipakai oleh PSSI selama ini misalnya terkait antara lain dengan pelatih bisa juga ya, atau hal-hal lainnya gitu. Jadi gini, Bang Effendi, dulu sebelum Pak Erik menjadi Menpora, sebelum ya, kita itu kan mendapatkan APBN. Tapi setelah Pak Erik menjadi Menpora, otomatis PSSI tidak mendapatkan lagi pembiayaan APBN karena tidak mungkin pejabat pemberinya Pak Menpora Pak Erick Thohir lalu yang menerima manfaat APBN itu ketua umum PSSI Pak Erik. Jadi otomatis setelah Pak Erik menjadi ketua umum Menpora, PSSI tidak lagi boleh mendapatkan uang APBN. Itu dulu tuh, Bang Effendi, supaya clear dulu. Ya. Kenapa kita tidak bisa menggunakan APBN lagi? Penyebabnya ketua umum PSSI kita sekarang menjabat Menpora. Jadi ada konflik of interest. Itu satu. Yang kedua, berapa nilainya? Saya detailnya tidak tahu ya, karena ini kan nggak pernah disebutkan secara publik. Memang secara sayup-sayup kita mendengarkan 200 miliar APBN yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membiayai timnas kita. 200 miliar. Nah, di luar 200 miliar itu kita juga mendapatkan sponsorship. Saya mendengar juga dari Bank Mandiri itu dugaan saya lebih kurang 80 miliar. Ya. Lalu juga dari Freeport. Nah, saya belum tahu angka pasnya antara 40 atau 60 dan detail nanti tanya saja ke PSI. Nah, itu yang dari dan belum pendapatan lain di luar itu. Tiga sponsorship termasuk tiketing. Nah, ini yang ngelola itu namanya perjanjian pihak ketiga itu termasuk pendapatan jersey dan perjanjian pihak ketiga itu yang mengelola itu PBSI, Bang Effendi dan Bung Harpa. Nah, saya juga mendapat keluhan dari teman-teman Exco ya bahwa mereka tidak pernah dilaporkan secara detail dan lengkap soal perkembangan uang yang berputar di PT GSI itu gitu. Itu loh. Ini yang menjadi pertanyaan juga dari teman-teman Exco. Kenapa ini nggak dilaporkan? Karena memang ada perusahaan di bawah PSSI namanya GSI ini. Gitu. Jadi itu yang bisa saya laporkan Bang Effendi. Ya, nggak melaporkan ke saya sudah Rosiade karena itu pertanyaan di WhatsApp group betul ya 1000% Bung Harpa mengetahui. Jadi nanti rekamannya silahkan dilihat sendiri ya jawaban dari Bung Andre Rosiade yang mencoba mengeksplorasi itu. Mungkin di PT GSI itu ada juga saham PSSI nggak ya? 10% atau apa ya? Ya, nanti silakan ditanyakan lagi dengan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik bisa ya? Karena tadi ada dana APBN-nya. Kalau ada dana APBN boleh masuk melalui undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Baik. Kalau begitu saya ya untuk nyambung yang tadi, saya mau akan cepat mengadres dua hal dulu. Yang pertama
saya sama sekali bukan agen siapa apapun. Jadi saya bukan agen sepatu bola, bukan agen jersey, apalagi agen pemain atau pelatih, nggak ada sama sekali. Itu harus agak clear tuh ya. Jadi kita selalu senyum-senyum aja lah bicara. Yang kedua, saya sudah sampai pada, kalau Anda lihat saya suka nonton timnas, selalu ikut itu ya. Saya mungkin pada hari-hari ini sudah sampai pada kesimpulan mau pamit dari nonton timnas. Udah ujungnya lah. Jadi nanti yang Pakansari ini 2 kali lagi saya udah nggak ikutan gitu. Ke sananya mungkin saya juga udah nggak ikutan. Kenapa Bang? Saya mau jelasin gini, di samping sudah tua, itu juga saya ini cerita ya bagaimana perjuangan kita. Ya. Saya jadi koresponden mingguan bola itu tahun 1984. Ada yang belum lahir kali ya. Piala dunia pertama saya itu, saya meliput Piala dunia pertama 1990. Saya masih ketemu Maradona, Toto Schilacci di Itali gitu ya. Nah sesudah itu, kalau ada pertandingan ini saya ikut gitu ya. Tapi prinsip yang agak penting adalah saya senang lihat orang lain bahagia. Jadi saya kadang-kadang lihat gini nih, pas Piala Dunia Qatar kemarin itu ada ini ya, tokoh-tokoh penting, bahkan influencer kali, itu dibawa, disponsori gitu, naik bisnis kelas apa gitu ke Piala Dunia. Kalau saya itu suka melipirnya jauh gitu. Saya nanti naik pesawat yang lewat Sri Lanka dulu gitu. Supaya murah, saya mendarat di Kolombo nunggu 4-5 jam gitu. Naik di kelas-kelas yang biasa aja gitu. Terus kadang-kadang harus melipir sampai Manila gitu. Nanti Manila tunggu 10 jam. Betul nggak? Udah tunggu 10 jam, coba bayangkan terbang ke Manila dulu 4 jam, tunggu 10 jam, baru melipir lagi ke Qatar. Tambah 10 jam lagi, kurang lebih itulah ya. Terakhir itu saya di Piala Dunia itu ketika ada rombongan influencer dijamu lah gitu, duduk di kelas yang sangat enak di pesawat bisnis dan lain-lain gitu. Saya sama pimpinan redaksi Tempo tuh, Budi Setiarso, duduknya paling belakang gitu, samping pintu WC tuh, di pesawat Qatar Airlines gitu. Enggak apa-apa. Saya nikmati semua perjalanan itu dan saya selalu bahagia melihat orang lain bahagia. Itu prinsip hidup yang penting gitu. Kenapa saya dulu selalu ikut-ikut itu? Ini momentum penting juga bahagia bagi saya adalah dulu itu kami ada 46 orang ya yang kompak sejak nonton Piala Dunia 1990. Sekarang udah meninggal 6 ya. Yang lain masih kumpul nih tahun 2026. Salah satu dari mereka itu sangat baik sekali ngasih saya ini. Ini adalah ini saya bawa terus. Ini tiket asli loh ini. Indonesia lawan Hongaria tahun 1938. Hindia Belanda nih yang ikut Piala Dunia. Tahun 1938. Mungkin hitungan jari lah tersedia ini ya dan harganya pasti sangat mahal. Saya diberikan oleh teman saya ini tiket waktu masih Hindia Belanda, ini fotonya nih. Hindia Belanda yang tanding lawan Hongaria di Paris. Di Prancis, di Reims ya. Kita kalahnya 6-0 waktu itu. Tapi saya tetap punya mimpi bahwa suatu saat itu tim kita betul-betul bisa tampil di Piala Dunia gitu ya. Walaupun sekali lagi dalam peta yang dibuat bersama-sama itu kita ke Piala Dunianya sebetulnya tahun 2034 gitu ya. Itu di peta roadmap ya. Saya ikut buat bersama dengan Ratu Tisa, Fritz Simanjuntak, Suryo Pratomo, Rudi Kelces dan lain-lain waktu itu 2034. Makanya saya suka agak terkejut waktu dikatakan, wah kita Piala Dunianya 2026. Saya suka bingung-bingung ini sebetulnya yang punya otorisasi untuk ngomong siapa gitu. Ya kan? Kalau 2034, kenapa kok kita... Saya mau ngambil contoh, Jepang kita belajar ya, dia bilang 1993 mulai revolusi peradaban sepak bolanya, ya kan? Kemudian katanya 100 tahun baru jadi juara dunia, tapi 5 tahun kemudian 93 tambah 5 tahun 98 dia sudah masuk Piala Dunia. Ini Uzbekistan, saya baru belajar ke sana, itu membuat revolusi sepak bola yang sama tahun 2019 presidennya. Dengan mengatakan 20 tahun nanti kita berjaya di pentas dunia, tapi 2025 jadi 6 tahun nih udah masuk Piala Dunia Uzbekistan gitu ya. Nah karena itu
Kalau kembali menjawab yang tadi, saya mau mengatakan begini, saya setia saja pada konsep peradaban sepak bola gitu. Itu yang paling penting. Saya takut nih kita ganti, balik, kembali. Kalau saya nggak ada masalah. Mau STY balik, ayo. Mau Timur Kapatse, ayo. Mau yang apa yang disebut-sebut Hemir Holst Grimson, ya kan? Yang dari apa Irlandia itu, ayo silakan saja gitu ya. Cuma peradabannya harus kita benerin. Apa itu peradabannya? Yang pertama, ini kontraknya seperti apa nih gitu. Ya nggak? Kontraknya seperti apa dibuatnya. Jangan ada pasal-pasal yang dikomunikasikan kepada publik agak membingungkan. Coba Piala AFF targetnya apa waktu itu? Terdengar oleh kita regenerasi. Iya. Ternyata targetnya juara. Kan kita harus tahu tuh di kontrak targetnya juara apa regenerasi. Nah ini yang Alex Pastur dan kawan-kawan lebih lucu lagi ya. Saya nggak tahu tuh bunyi kontraknya gimana coba. Apakah dalam kontraknya berbunyi sebaiknya lolos Piala Dunia? Gimana sih kontraknya? Tolong dong kasih tahu saya gitu. Nah, kita kontrak dengan Anda pasal 1 sebaiknya lolos Piala Dunia gitu. Loh, mereka bilang begitu. Hah? Atau insya Allah Anda lolos. Mereka nggak ngerti mas insya Allahnya gitu ya. Apa gitu ya. Nah tetapi karena saya ingin semua bahagia gini. Bagi Anda yang mencintai Pak Erick Thohir, saya juga mau menyatakan nih. Enggak, silakan loh. Kalimat saya boleh dipotong di mana saja sesuai kebutuhan Anda gitu. Yang pertama, dalam era PSSI modern, saya rasa betul Pak Erick Thohir tadi disampaikan oleh Andre Rosiade, dianggap ketua umum yang mampu membangkitkan ya semacam semangat baru dalam mendukung timnas kita. Itulah ya kalimat saya sampai di situ. Anda mau potong itu boleh, supaya Anda bahagialah bagi yang mendukung Pak Erick Thohir ya. Sekarang kan boleh potong-potong aja sesuai kebahagiaan kita masing-masing. Jadi Pak Erick Thohir memang menurut saya adalah ketua umum yang relatif paling berhasil dalam sepak bola modern kita untuk membangkitkan kecintaan kita terhadap timnas kita, khususnya timnas ya. Kalau untuk liga belum, pembinaan usia dini belum. Itu yang sebaliknya terjadi dengan Jepang dan Uzbekistan. Sejauh yang saya tahu, ketika mereka sungguh-sungguh masuk ke sekolah-sekolah, akademi sepak bola kalau di Uzbekistan. Nah itu ya satu. Nah yang kedua yang mau saya catat itu adalah bagaimana sekarang membuat ini, maka tadi pertanyaan saya agak tajam kepada Andre Rosiade, yaitu kalau misalnya Exco tidak yakin pada dirinya untuk melaksanakan statuta, kalau dalam ilmu komunikasi hanya ada dua teorinya. Satu, CC namanya, double C, yaitu close communication. Sistemnya tertutup banget. Nggak banyak yang kita tahu. Andre nggak tahu, saya nggak tahu. Jangan-jangan Exco juga nggak tahu. Nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau bilang apa. Sampai ada nih yang ngonteks. Ada loh yang ngontek Timor Kapatse, ada yang ngontek gitu. Terus kemudian bilang, tapi belum ngontek loh gitu. Jadi maksudnya ini loh ini close communication. Nanti kalau kedengaran sama yang lain enak nggak gitu. Nah itu close communication. Ya, jadi orang jadi nggak yakin. Itu Andre Rosiade loh yang bilang bahwa mereka para exco tidak yakin melaksanakan statuta, yaitu mengevaluasi. Ya kan? Kalau orang udah nggak yakin dengan dirinya bagaimana coba? Apalagi saya lebih nggak yakin pada mereka gitu. Ya kan? Karena mereka tidak yakin dalam closed system. Nah yang kedua lagi ada yang disebut NPD. Nanti bapak-bapak dan ibu yang cari ya. Apa itu NPD? Ya apalah gitu ya. Kalau ada sistem itu, maka orang lain takut. Waktu saya sempat mencoba ketemu dengan Timur Kapatse, lalu muncul kalimat-kalimat di situ. Wah, kalau Anda yang lebih dulu ketemu dengan Timur Kapatse, pasti nanti dia nggak akan dipakai. Ada lagi yang mengatakan, main naturalisasi juga gitu. Dia ketemu sama Hamdan Hamedan, gara-gara ketemu duluan sama Hamdan Hamedan, pasti nanti nggak dipakai. Kurang lebih gitu lah ya. Nah itu NPD. Tapi terserah Anda bagaimana. Kalau saya sih nggak mau menilai secara secara tajam. Nah balik soal Pak STY, ada dua concern saya yang penting. Bahwa dia dalam konteks peradaban sepak bola diberhentikan secara tidak
beradab benar. Di mana sih di sepak bola orang kalau menang diberhentiin? Coba kasih tahu saya. Coba kasih tahu saya coba. Anda karena pertama kali dalam sejarah mengalahkan Arab Saudi, terus saya berhentiin gitulah. Kalau berhentiin pas kalah Pak, habis lawan Cina Pak 2-1. Boleh nggak gitu? Hah? Karena ada ruang ganti ke ruang mandi, ruang dalam, ruang apapun lah gitu ya. Tapi sesudah kalah sama Cina 2-1. Itu logika aja, logika peradaban. Bener gak tuh? Kalau salah juga. Saya logika aja gitu. Kalau ada, maka belum lagi orang diwawancara sementara yang ini masih kan mestinya ngasih tahu loh, saya nggak tahu lah saya kontraknya bagaimana ya. Jangan-jangan dalam kontrak saya boleh mewawancarai pelatih lain sementara Anda masih dalam kontrak gitu. Nggak tahu lah saya, terserah lah gimana baiknya. Tapi peradabannya itu harus kita kembalikan. Ya kan? Kan kita mau menuju apa? Peradaban sepak bola yang bagus nih. Nah, yang kedua, ini harus hati-hati nih. Saya mau hati-hati nih. Pak Prabowo kembalikan Sintayong ke timnas Indonesia. Presiden nggak boleh dibawa-bawa dalam urusan sepak bola. Jangan. Makanya tadi saya tanyakan ke Pak Andre Rosiade. Pak Andre Rosiade aja bisikin. Atau kita liatin nanti. Kita tujukan kepada yang otomat Bapak Presiden gitu ya. Inilah apa ya, pengumpulan suara dari rakyat Indonesia. Tapi kalau kita bilang Pak Presiden, ayo campur tangan urusan PSSI, ya itu saya beda pendapat. Saya mau menegakkan peradaban sepak bola Indonesia. Jadi kadang-kadang kita dengan dua contoh ini nanti kita terbuka buat diskusi ya. Kadang-kadang kita suka salah melihat persoalan komunikasi. Misalnya gini, Pak Presiden kita tiba-tiba didatangi oleh Presiden FIFA dikasih vandal gitu ya di New York. Lalu kita senang, wih hebat, respect gitu. Iya, oke, respect, senang kita. Lalu Pak Presiden kita mengatakan, Presiden FIFA Infantino mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI itu boleh dirangkap oleh Menpora gitu. Agak aneh juga loh itu, karena civil society lalu dirangkap dengan Menpora. Saya baru tahu sore ini kerugiannya. PSSI jadi nggak dapat 200 miliar lagi itu ya. Baru kali ini. Saya tahu kerugiannya karena nggak boleh dari tangan kanan ke tangan kiri. Kalau lebih gitu ya. Ada konflik dari tangan kanan ke tangan kiri, kata Bang Andre Rosiade. Tapi maksud saya bukan itu. Teman-teman PSSI dan Exco ini harus punya keyakinan berkomunikasi yang tinggi dengan FIFA dan AFC untuk mengatakan bukan itu yang kami mau. Yang kami mau adalah ronde keempat itu tidak dilaksanakan di Arab Saudi dan Qatar. Kan janjinya dulu di tempat netral. Afrika bisa. Kenapa kita nggak bisa? Lalu sedikit-sedikit diancam oleh AFC, takut. Anda bilang ya, mau keluar ya dari AFC ya, gitu ya. Takut, atut. Nggak dong, kita bilang kami merasa diperlakukan tidak adil. Boleh nggak bilang gitu? Boleh dong. Jadi artinya dari Exco ini dalam konteks keberadaban itu ada juga bagian yang harus menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi jangan pada komunikasi yang cuma bling-bling gitu ya. Oh, kelihatannya hebat, padahal bukan itu intinya. Nah, terakhir, kenapa Sintayong ini kalau balik, kalau saya silakan loh, STY balik, CLBK, ayo. Mau pakai siapa tadi? Hemir, Holgrimson, ayo. Timur Katpatse, atau siapa aja. Yang penting, memang postulat yang masih hidup cuma tinggal postulatnya STY. Kenapa gini? Waktu STY mau diberhentikan atau tidak, berlaku dua postulat, yaitu STY jalan terus pun belum tentu kita masuk Piala Dunia. STY diberhentikan pun belum tentu kita bukan. Postulatnya dua. Kalau STY itu lanjut, belum tentu dia berhasil meloloskan kita. Dia diberhentikan itu kan, otomatis juga belum tentu kita nggak lolos gitu. Karena diberikan kepada Patrick Kluivert yang juga punya dua postulat. Dia belum tentu berhasil membuat kita lolos ke Piala Dunia pada waktu itu, belum tentu juga tidak berhasil buat kita ke Piala Dunia pada waktu itu. Sekarang postulat untuk Patrick Kluivert udah habis. Kan dia nggak lolos. Jadi betul secara ilmiah
postulat yang masih berlaku itu postulatnya Sintayong. Karena dia dipecat, padahal kalau dia tidak dipecat, nanti baca ya postulat dan aksioma itu apa. Kalau dia tidak dipecat, belum tentu dia tidak bisa membawa kita lolos ke Piala Dunia. Jadi ini boleh diteriakkan karena cuma itu postulat yang masih hidup. Postulat Patrick Kluivert udah nggak bisa. Dua-duanya dulu belum pasti membawa kita Piala Dunia. Belum tentu berhasil, belum tentu tidak berhasil. Tapi yang satu postulatnya udah mati. Nggak bisa lagi diterima sebagai kebenaran. Tinggal ini gitu. Jadi Anda silakan mau menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Kurang lebih seperti ya. James dan Naila ya. Wow, ini menarik sekali ya sebetulnya karena kita juga pada akhirnya di sore hari ini dapat mengetahui hal-hal yang memang sifatnya ini sangat edukatif pastinya. Ya. Dan memang yang sejauh ini masih menjadi pertanyaan publik itu adalah dari pola komunikasi yang tentunya memang diciptakan oleh federasi. Tadi juga sebetulnya dari Om Fendi juga menyampaikan, kita nih kadang sebagai pendukung, sebagai penikmat, kita sering dibikin bertanya-tanya. Iya. Mulai dari, mungkin kalau dari point of view saya ya sebetulnya, correct me if I'm wrong, sebetulnya kita masih belum tahu nih, blueprint yang jelas itu seperti apa sih? Targetnya ya. Targetnya itu bagaimana? Karena tadi kan juga sebetulnya Om ini juga menyampaikan, kaget juga ketika ternyata targetnya ke Piala Dunia 2026. Padahal di awal sebenarnya 2034. Ya. Nah ini yang tentu saja memang kayaknya harus diluruskan deh. Kelihatannya memang harus ada mitigasinya seperti itu. Karena yang kita tahu ya justru misal nih kayak kemarin deh, mungkin teman-teman media juga dapat ya bahwa inilah deretan pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia, let's say. Baik. Betul. Ya walaupun memang pada kenyataannya kita nggak pernah tahu di atas lapangan ini seperti apa. Tapi kita balik lagi dengan pola komunikasi sih sebetulnya. Sejauh ini apa yang mungkin Om Fendi dan juga Bung Harpa lihat federasi kita, exco kita itu kalau di Maps itu di mana sih? Mungkin boleh dijawab sama Bung Harpa dulu ya. Oke, tadi Prof. Effendi tadi luar biasa memaparkan dari A sampai Z sampai A lagi tadi. Iya. Banyak banget ya. Balik lagi ke A. Satu SKS seperti tadi. Soal tadi pola komunikasi ya, sebenarnya balik lagi dulu deh ke flashback biar nyambung. Ya. Apa yang dikatakan oleh Prof. Effendi memang betul. Itu kan analogi sederhana. Kalau tesisnya Patrick Kluivert tadi balik lagi udah habis karena memang terbukti dia tidak meloloskan kita ke Piala Dunia. Betul, kalau Sintayong pun tetap di in charge di situ belum tentu juga. Belum tentu berarti kan 50-50. Bisa lolos, bisa enggak. Tapi kalau kita lihat saat dia dipecat itu kan kita posisi 3 kan di klasemen dan hanya beda 1 dari peringkat 2. Ini udah sering saya tekankan dalam beberapa kesempatan gitu. Tapi saya tidak mau juga terlalu berromantisme, kan ada orang yang mengatakan walaupun hak mereka ya, katanya lebih baik saya gagal bersama Sintayong. Walaupun sebenarnya itu juga menjadi salah satu indikator bahwa acceptance dia tinggi. Ya ini yang nanti akan maju ke sini kan, bahwa kenapa kita salah satunya berharap aspirasi kita mungkin nggak semua untuk Sintayong baik karena beberapa atributnya itu masuk acceptance. Kemudian dari Bang Andre juga tadi mengatakan dari budget juga tinggal dikonversi dari cicilan menjadi gaji. Ini sesuai linear dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk efisiensi dan lain-lain, itu kan. Nah, sekarang maju ke depan ke pola komunikasi. Seringkali kalau dalam teori perang ini kan kadang-kadang yang mengambil peran ini juga komunikasi. Komunikasi itu bisa bikin satu bangsa perang, bisa bikin satu bangsa itu damai juga. Kadang-kadang propaganda itu kan mesin yang paling penting kan. Ya kalau sedikit kita bicara sejarah, Perang Dunia Kedua itu kan Jerman dulu punya mesin propaganda yang paling terkenal, siapa? Goebbels kalau nggak salah ya. Nah sepenting itulah komunikasi. Jadi dia bisa dua sisi mata uang. Nah saya melihat komunikasi PSSI selama ini sangat buruk. Ya tadi James bilang beberapa esko itu kan plural ya. Mungkin ini lebih ke singular. Kita langsung aja walaupun nggak usah sebut nama. Enggak, saya terus terang bukannya apa-apa. Karena ini seringkali membuat kita itu jadi serba salah. Ini waktu mulai timbul kata-kata yang memecah belah, kita dukung timnas itu jadi bingung. Ini kita kalau menang, kita mau menang, pasti seluruh Indonesia mau menang. Tapi kok rasa-rasanya kayaknya ini nanti untuk dibawa kepentingan dia gitu loh. Dan kelompoknya ini yang kita kadang-kadang kurang ikhlas. Tapi kita nggak mungkin juga mau tim nasional kita buruk.
Nah ini baru satu hal. Belum lagi komunikasikan, saya juga kan dalam 2 tahun itu dengan Bang Prof. Effendi juga kan datang ke hampir selalu lah, kecuali kalau nggak salah Bahrain saya nggak ikut. Prof. Effendi datang nggak ke Bahrain waktu itu? Nah enggak. Jadi banyak hal-hal detail yang tidak bisa disampaikan dengan baik oleh PSSI. Contoh kecil aja paling gampang. Waktu training camp di Bali itu 2 hari itu Jordi Amat nggak muncul, ya kan? Nah itu saya cari informasi untuk nanya itu aja, itu susahnya minta ampun. Padahal dia cuma sakit tenggorokan, hanya apa namanya radang atau apa. Untuk mengatakan itu aja mereka begitu susah pola komunikasi. Tapi kalau menang, olehnya luar biasa tuh, sampai berkali-kali itu postingannya. Kalau menang tim nasional kita. Nah ini yang relate juga apa yang dikatakan oleh Prof. Effendi, ada NVD di situ mungkin gitu. Jadi lama-lama kita melihat kok ini hanya untuk satu kelompok tertentu gitu. Balik lagi tagline saya mengatakan ini kan PSSI Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia kan. Masuk Anda, termasuk kita semua di sini. Jadi ya walaupun saya paham di sana ada mekanisme, ada undang-undang statuta tadi yang dipaparkan oleh Bang Andre, ada juga mekanisme rapat esko dan lain-lain. Tapi kan juga kalau tidak linear dengan aspirasi masyarakat dan makin lama makin membelah, masyarakat maunya ke kanan, mereka maunya ke kiri. Ini kan akhirnya menjadi tidak produktif. Dan sudah terbukti ketika kita dengan ikhlas memberikan kesempatan ke mereka, ternyata gagal total. Kan? Gagal total baik di senior, dan jangan lupa juga di U23 kan kita gagal total. AFF kita gagal total, nggak lolos ke Piala Asia, itu pun kemudian dipermanis dengan berbagai argumen yang menurut saya sangat dangkal. Katanya, wah luar biasa, ball position kita 80%. Ya itu kan orang nggak ngerti bola kan. Emang ada orang lolos itu berdasarkan ball possession. Emang ada orang lolos itu berdasarkan permainan cantik kan enggak? Gitu. Jadi pembodohan ini kalau saya boleh kata gunakan ada kasar ya, keras ya. Ini sudah hilang. Perbaiki pola komunikasinya supaya masyarakat ini kan juga tidak bodoh lah. Dan sekarang itu kalau kalian atau federasi itu umpetin informasi-informasi itu, kita gampang tahu gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang apa yang bagus di lapangan ketika komunikasinya tidak selaras itu jadi kontraproduktif gitu. Jadi mungkin kalau komunikasi bisa ditambahkan pakarnya langsung. Gimana Prof? Komunikasi. Pertanyaan Anda tepat karena ketika Anda menanyakan komunikasi soal federasi tadi, saya nggak ngerti Pak soal apa yang sedang terjadi gitu. Maksud saya gini, Anda menggunakan kalimat superlatif, misalnya tim dan asisten pelatih terbaik, itu agak bahaya loh. Betul kan? Betul. Nah, begitu Anda superlatif, itu draw aja Anda sudah masalah. Betul. Betul nggak? Jadi mau pakai logika aja. Superlatif, draw aja udah masalah. Apalagi kalah. Kan lihat ya cara menyampaikannya itu satu. Yang kedua tadi klaim ya. Mau 2034 atau 2026. Iya. Mapnya tadi ya. Iya, itu satu. Wah, maksud saya harus ada. Nah, yang tadi ya bahwa ini saya menarik nih dalam minggu ini saya harus berbicara tentang 2 orang yang dalam tanda petik didolimi. Ini kan didolimi ini ya. Sederhana loh tadi saya menjelaskan. Ada postulat. Postulat itu mengatakan supaya clear tuh. Ada 2 postulat masing-masing di mana postulat itu mengatakan STY belum tentu gagal membawa kita ke Piala Dunia, belum tentu juga berhasil membawa kita ke Piala Dunia, ya kan? Patrick Kluivert belum tentu berhasil, tentu gagal membawa kita ke Piala Dunia. Yang Patrick Kluivert punya postulat habis sudah. Terbukti tidak berhasil juga, ini menyatakan kebenaran yang langsung diterima bahwa ini asisten dan pelatih terbaik yang terbaik yang pernah kita punya. Tetapi postulatnya dia masih hidup. Karena kalau dia diberikan dulu belum tentu dia gagal. Gitu loh ya, yang lebih. Nah, yang jadi masalah kan dia dibiarkan itu saja. Pada saat yang sama serunya saya itu loh, entah kenapa dapat kesempatan itu mau belajar ke Uzbekistan, ketemu dengan orang yang mengalami nasib yang sama. Dia nganterin ini tim Uzbekistan lolos ke Piala Dunia, ya kan? Dipotong, suruh jadi asisten, diambil Pak Mio kan? Jadi pelatihnya di Piala Dunia sama nggak tuh? Sama kan? Jadi memang terjadi juga Pak di dunia gitu ya. Nggak tahu saya di sana minta tolong presiden juga apa enggak gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya menemukan itu dan karena itu saya ingin mengatakan ke depannya mudah-mudahan yang gini-gini nggak terjadi lagi. Nah kalau Anda tadi tanya persoalan apa yang sedang kita hadapi pada saat ini adalah
Saya tadi sudah bilang bisa double C atau CC atau tadi NPD, tapi enggak, gini aja. Sampai kapan teman-teman kita di Exco itu tidak yakin pada dirinya sendiri untuk berkomunikasi dan menjalankan statuta FIFA. Nah, ilmiah kan? Ilmiah banget. Sampai kita nggak ngerti sebetulnya apa itu yang mau saya sampaikan. Tapi Anda dalam hati Anda terasa nggak? Sampai kapan mereka meyakini diri sendiri untuk berkomunikasi di antara mereka dan kepada publik untuk menjalankan statuta PSSI yang adalah cerminan dari statuta FIFA. Itu kalau Andre Rosiade masih ada bersama kita. Itu aja. Ya. Berat loh, ini saya sendiri juga nggak ngerti sebetulnya. Tapi berat lah. Intinya ini berat. Kalau bahasa James tadi ini kita lagi dikasih 1 SKS ya sama Bang Effendi. Kan saking beratnya. Tapi artinya banyak informasi-informasi baru juga bagi kita yang baru kita dengarkan. Mungkin teman-teman dia juga baru dengerin juga ya dari Bang Effendi, dari Bung Harpa tadi. Betul sekali. Dan mungkin ini kita sekarang langsung saja ya, karena ternyata nggak berasa ini 1 jam ya. 1 jam kita sudah berbincang-bincang, dan tentu saja memang untuk kali ini kami akan membuka kesempatan kepada teman-teman media 3 pertanyaan. 3 pertanyaan saja ya untuk diberikan. Oke, Silakan. Oh, ya bersama Bapak. Yang kedua ya, 1 lagi. Oke, ada 3 sudah. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Yes. Saya Sahal dari Cokro TV. Ya, salah satu penyelenggara sebenarnya. Saya ini menyambung poinnya Bung Effendi Ghazali dan Bung Harpa ya. Soal postulat. Masalahnya adalah bahwa Erick Thohir sudah menyatakan 2 Sintayong dan Clifford itu masa lalu. Jadi peluang STY sudah dicoret. Itu 1. Jadi itu yang membuat kemudian kemungkinan menghidupkan kembali postulat Sintayong itu menjadi tidak ada. Harusnya kan ini menjadi tetap dikasih kesempatan untuk masuk dalam bursa pencalonan pelatih. Bursa pencarian calon pelatih. Jadi nggak ditutup dengan dicoret seakan-akan sama antara Sintayong dengan Clifford. Padahal kasusnya beda. Yang satu gagal, yang satu dipecat. Padahal dia menang. Nah, itu 1. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Prabowo dibawa-bawa dalam judul ini? Menurut saya memang ada PSSI nggak boleh diintervensi. Tapi masalahnya Erick Thohir ini kan Menpora yang notabene merupakan bawahannya Pak Prabowo. Nah, ketika timnas gagal, kan Pak Prabowo bikin pernyataan bahwa sepak bola itu adalah sesuatu yang sangat populer, dan kalau berjaya timnas itu kira-kira kita semua happy, kebanggaan nasional. Kalau kalah itu, ini tafsiran saya yang ini ya, ini ibu pertiwi berduka. Itu kira-kira gitu. Nah, tadi Bung Harpa bilang timnas itu bukan hanya milik kelompok, tapi milik nasional, milik rakyat. PSSI juga milik rakyat. Nah, jadi ketika peluang Sintayong itu sudah dicoret oleh Pak Erick Thohir yang notabene adalah Menpora, nah sementara ini adalah sesuatu yang bukan hanya menjadi miliknya kelompok saja, timnas dan PSSI, tapi milik seluruh rakyat. Bagaimana inspirasi rakyat untuk supaya timnas berhasil itu bisa terwujud gitu. Kalau peluang Sintayong sebagai salah satu dari calon pelatih itu langsung ditutup gitu, dengan disamakan sebagai sama-sama masa lalu gitu. Ini yang menurut saya di situ pintu masuk kenapa Pak Prabowo menjadi penting, karena Erick Thohir juga Menpora. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Sahal. Terima kasih Mas Sahal. Boleh Bung Harpa menanggapi, silakan. Ya, Akan menanggapi ya. Kami persilakan Bung Harpa. pertama soal kata move on ini saya sebenarnya agak kurang suka ya. Karena kita nggak pernah bilang kita move on dari Soekarno. Itu bagian dari sejarah kita, suka atau nggak suka. Dan semua pemimpin-pemimpin yang pernah ada di negara kita. Kalau saya boleh berpendapat secara pribadi, kata move on ini adalah narasi untuk kita diminta melupakan mantan pelatih sebelumnya, yaitu Sintayong. Jadi saya nggak suka tuh kata itu. Nah, yang kedua tadi yang Pak Sahal katakan,
Betul ya. Jadi dia belum milih seseorang tapi udah mencoret langsung. Jadi ada apa ini gitu. Nah, dan kalau dibilang lebih baik dari Patrick Kluivert, ya iya karena dia kan gagal total kan. Bukan hanya soal gagalnya sih sebenarnya ya. Tapi the way we lost itu kan yang jadi pertanyaan. Line up lawan Saudi itu kita tahu seperti apa. Reaksi dia juga ketika ada beberapa loophole juga nggak ada reaksi yang positif. Kemudian attitude dia bahkan diperparah menurut saya dengan pernyataan Alex Pastur setelah dia berhenti sebagai pelatih. Ya walaupun orang agak berbeda pendapat ya katanya ini diplesetin segala macam. Tapi kan intinya dia merasa tim ini tidak layak. Intinya kan itu kan. Tidak, sebenarnya agak susah tim ini lolos. Lawang waktu dia belum baru jadi pelatih kita peringkat 3 kok. Sekali lagi hanya 1 poin dari lolos Piala Dunia. Dan kita pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan imbang di Jeddah. Kecuali kita lawan Arab Saudi dihajar 6-0, dihajar 7-0. Memang itu ada presiden. Tapi kan ini enggak. Jadi banyak yang nggak masuk akal dari pernyataan Alex Pastur dan timnya. Jadi beda dengan Sintayong dalam track yang sangat positif plus acceptance dan lain-lain. Nah, kalau untuk presiden karena judul ini kan ada Pak Presiden Prabowo. Saya dengan Prof Effendi agak sedikit berbeda. Karena kalau kita mau ikutin gaya bermain FIFA ini kan kalau kita sepakat kan standar ganda juga. Ya kan? Jadi kita manfaatkan celah itu. 1000% standar ganda ya, ini aklamasi kalau ada yang nggak setuju boleh silakan. Nah, standar ganda itu kita mainkan juga dong. Jangan kita dimainkan dengan standar gandanya tapi kita nggak manfaatin. Ya kalau lagi rapat kabinet kan, ya kalau memang kita sepakat ya dan beliau mau mendengarkan aspirasi kita dan mengikuti, ya lagi rapat kabinet tinggal bisikin aja sedikit. Kan nggak ada hitam di atas putih hierarki bahwa kita mengintervensi. Dan setahu saya, koreksi kalau saya salah ya, waktu Pak Erick Thohir naik jadi ketua umum juga, setahu saya itu dari Pak Jokowi. Setahu saya ya, dan secara logika pun nggak mungkin beliau nggak dikasih tahu, nggak mungkin ya. Sepak bola ini olahraga yang luar biasa loh, kekuatannya seperti pisau, bisa memotong lawan, bisa memotong diri sendiri. Jadi pasti dalam tanda kutip ada restu. Dan FIFA ini kan kadang-kadang 3 muka juga. Dia bilang independen segala macam. Memang kalau nanti 2026 Piala Dunia di Amerika Serikat, memang nggak minta izin sama Trump dan kawan-kawan, administrasinya nggak mungkin kan. Tapi memang dia seolah-olah mau independen. Intinya FIFA itu kalau diintervensi merugikan mereka, pasti mereka akan protes. Tapi kalau ada intervensi dan itu menguntungkan mereka, saya yakin mereka akan diam aja. Jadi sesuai dengan tema ini, kalau saya ya nggak apa-apa Pak Prabowo bisikin aja lagi Menpora, tapi nggak usah ada hitam di atas putih. FIFA juga akan diam. Kalau memang pada akhirnya ini berujung pada hal yang positif. Contoh, setelah dibisikin, kemudian Pak Erick Thohir entah bagaimana, walaupun kecil kemungkinannya ya, jujur saya melihat ini kecil kemungkinannya. ST balik, everybody happy misalnya. Ya why not sebenarnya. Itu akan bagus untuk masyarakat, bagus mungkin untuk timnas yang sudah mengenal dia, dan mungkin juga bahkan bagus untuk Pak Presiden sendiri. Mungkin ya, walaupun untuk mengambil jalan itu, saya yakin Pak Erick Thohir sangat berat untuk melakukannya. Seperti itu. Pak Effendi. Siap. Yang pertama, saya kasih contoh aja. Gak usah kita jawab dengan teori. Ini kadang-kadang gini nih, orang kalau di kampus itu mau teoretik atau empirik. Hervé Renard balik. Ya kan? Hervé Renard ini yang membuat kita gagal ini kan Arab Saudi. Ya kan? Yang kita tahan 1-1, kita kalahkan 2-0 ya kan? Dia diganti Mancini, habis itu dia balik lagi. Ya kan? Dia yang megang untuk ngalahin kita. Yang kita nonton kalah 3-2. Betul kan? Jadi nggak usah anu ya. Oh teorinya ABCD. Ada contoh empirik ya kalau mau. Contoh dekat. Yang kedua nih soal FIFA ya memang benar 3 muka 4 muka. Tapi saya ada gembiranya satu. Ini soal lain ya. Saya tuh kan agak ngotot dulu bilang sama FIFA. FIFA ada 2 hal yang harus diperbaiki. Salah satu harus pakai 2 kartu VAR itu. 2 kartu video review. Lihat aja Instagram saya. Saya ngotot. FIFA minta 2 kartu video review. Sekarang dipakai. Di U17 dipakai loh. Kalau kita ngotot, dia dengar juga. Di U17 sekarang dipakai. Kalau yang golnya siapa itu? Golnya Uganda yang waktu lawan Prancis, itu pelatih Prancis minta kartu. Dilihatin, enggak memang gol gitu ya. Jadi itu dikabulkan. Cuma kalau bicara ini, oke benar ini. Dalam situasi tertentu harus dipakai begini. Komunikasi mengatakan keadaan jalan lurus, Anda jalannya belok. Cuma gini, kalau gitu kita akali Pak Sahal. Kita bicara ke Pak Presiden,
tolong ingatkan Pak Menpora. Ya, jangan ngomong-ngomong nggak boleh mengembalikan pelatih yang ada itu gitu, tidak masukkan pilihan. Karena itu misalnya ternyata rakyat bicara seperti ini. Jadi kita larang dia bicara sebagai Menpora. Ya, yang Menpora yang ada hubungannya dengan Pak Presiden. Karena dalam posisi begini kalau nggak salah saya, Pak Erick Thohir hanya bicara sebagai PSSI hari Selasa kalau nggak salah. Kalau Senin Menpora, Selasa PSSI, Rabu saya belum tahu ya. Tapi artinya Anda harus mengatakan ke Pak Presiden, mohon supaya Pak Menpora itu tidak mengatakan bahwa dua orang ini sudah tidak boleh lagi dipertimbangkan untuk pelatih sepak bola Indonesia gitu ya. Karena rakyat, nah Anda sampaikan dengan mungkin pooling atau apapun data yang ada. Kurang begitu Mas Al ya. Itu jalurnya tepat peradaban bolanya. Walaupun FIFA jauh dari beradab, kurang lebih gitu. Bahkan sebenarnya sudah ada petisi juga ya dari Sudah ada petisi, sudah ada betul. petisi juga. Dan memang ya, sekali lagi memang. Balik lagi tadi yang disampaikan oleh Om Effendi ya. Minta tolong Pak Prabowo untuk bisikin Mengingatkan. Menpora. Iya. Bisikin ya, bisik-bisik aja. Nggak perlu ada Karena- di atas Karena kan putih. kalau sekarang ini Menpora ngobrol sama PSSI ya berarti di depan cermin. Next question. Selanjutnya, ya silakan Mas dari Sore, nama saya Noval dari media JPNN. Pertama saya mau ucapin terima kasih dulu buat Bung Harpa dan Pak Effendi Ghazali yang tiap hari memberikan pencerahan kepada para penggemar, khususnya untuk bisa lebih memajukan mendukung timnas dengan cara yang lebih elegan. Itu terima kasih. Terus yang pertanyaan mungkin diskusi yang sangat menarik ini, meminta Pak Prabowo itu mengembalikan Sintayong. Mungkin susah ya Pak ya, mungkin kemarin sudah kita lihat konferensi pers yang hari Jumat itu menyebut bahwa agak sulit mungkin CLBK. Sebenarnya yang mau saya tanyakan, kenapa harus STY lagi? Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ini kan kalau di sosial media ini kan ramai gitu ya Pak ya, mungkin terbelah pendukung pro STY dan anti STY seperti itu gitu ya. Mungkin apa yang harus kita dorong kepada Pak Prabowo untuk coba mengembalikan lagi. Tapi kalau tadi saya kutip dari Pak Effendi, mungkin contohnya Hervan Renard di Arab Saudi gitu ya. Memungkinkan nggak kalau mungkin Pak Prabowo juga mungkin tahu gitu bahwa ini rekam jejak dan sebagainya. Walaupun terakhir Pak Prasetyo Hadi, sekretaris kabinet tuh menceritakan bahwa sangat kecewa bahwa kita gagal ke Piala Dunia ya. Mungkin itu. Terus yang kedua mungkin yang sedang ramai Pak, mungkin bisa dikasih pencerahan kepada para penggemar. Kemarin viral fotonya ada orang ngopi bareng ya. Mungkin bisa digambarkan, nah, tadi baru setengah itu Pak dijelaskan sebenarnya Bapak bukan agent tapi siapa itu, dan kalau melihat mungkin bisa dijawab juga Bung Harpa, sosok si Timur Kapace ini seperti apa untuk kelak bisa menjadi nahkoda timnas Indonesia ke depannya, seperti apa gitu, apakah ke depannya bisa sosok yang tepat untuk menggantikan STY atau seperti apa, mungkin bisa diberikan pencerahan. Terima kasih. Mantap. Oh, tetap dari Bung Harpa Bung Harpa dulu ya. Enggak, tetap saya setuju pada Anda untuk Ya. beberapa hal. Yang pertama, saya ingin PSSI itu tidak jadi kendaraan pribadi. Jadi banyak orang bisa terlibat, orang-orang baik. Karena itu saya selalu bilang Harpa itu penting didengarkan karena dari Harpa itu muncul kata harapan. Harapan nggak ada Harpa. Anton Sanjoyo perlu didengarkan karena ada kata joy di situ. Kalau kita nonton bola nggak ada joy-nya, mau berkelahi sama supporter lawan, supporter tandang, aduh itu nggak bisa. Ini juga penting loh, Andre Rosiade kalau masih dengar. Rashid itu artinya petunjuk, betul nggak? Ya kan? Petunjuk-petunjuknya mungkin perlu kita dengarkan. Maksud saya lebih banyak orang, jangan jadikan kendaraan pribadi, tolong. Lebih banyak yang layak masuk gitu ya. Kita akan lebih baik. Kita tetap Harpa yang jawab duluan. Saya cuma memperkenalkan Harpa itu siapa gitu. Silakan Bung. Harapan. Terima kasih Bang Effendi. Yang gocekannya luar biasa maut ya. Di Qatar jago main bolanya kita waktu itu masih. Tadi soal sebenarnya kalau dibilang harus STY enggak. Tapi ini kan diskusi demokrasi ya. Bagian dari aspirasi kita. Jadi saya yang tadi saya katakan, saya yakin sekali di ruangan ini nggak semua setuju STY comeback. Pasti, tapi diam-diam aja. Karena masalah. Jadi mungkin kalau nanti ada acara mau pelatih baru pun nggak ada masalah juga. Bahkan mungkin saya akan datang ke sana untuk mendengarkan. Dan di awal kita sudah sempat juga menyinggung soal beberapa pelatih.
beberapa pelatih juga kita mungkin juga bisa memaparkan beberapa calon pelatih di luar Sintayong juga ada masalah juga. Kita juga sempat tadi memberikan satu alternatif interim juga bisa juga. Tapi kan yang jadi masalah kan ada komunikasi jelas dari PSSI kan. Ada yang mengatakan lebih baik mengambil keputusan yang mungkin nggak terlalu populer tapi cepat daripada mengulur-ulur waktu gitu. Nggak ada rapat esko segala macam. Jadi lebih kepada ke situ sih. Karena di awal proses sudah disclaimer. Once selama ini belum ada keputusan, ya kita akan selalu seperti ini. B, C, saya mau ini sampai nanti dipilih. Sama juga sebelumnya kan, ketika dipecat Sintayong, pilih Patrick Kluivert, kita juga dukung juga gitu. Walaupun pasti di awal-awal pasti nggak akan mungkin 100% setuju. Dulu dari Luis Milla kita sempat jatuh cinta dengan Luis Milla. Dengan permainan tinggi takanya lah ya di Karawang kalau nggak salah Asian Games ya, kita kalah 3-2 dari UEA kan, bagus kan, tapi kemudian kecewa publik. Sama juga kasusnya mirip ya, tapi nggak sezolim STY waktu itu. Mungkin karena masalah duit atau apa nggak diperpanjang, kemudian sempat Simon sebentar, baru kemudian Sintayong. Saya tuh yang termasuk meragukan. Ya kalau menang di Piala Dunia lawan Jerman, memang otomatis bisa melatih tim Asia Tenggara yang waktu itu peringkatnya 170 berapa, belum tentu juga. Tapi once dia deliver, people will love him. Itu yang terjadi dengan Sintayong. Nah, ini pun sama. Kita selama belum ada pelatih ditunjuk, kita kan selalu bersuara. Hari ini kita bersuara untuk menginginkan CLBK Sintayong. Nanti ditunjuk misalnya bukan siapapun itu. Sekali lagi walaupun ada sedikit trauma kita, karena mereka sudah kita kasih kesempatan tapi gagal ya kan. Tapi dipilihlah siapa nih misalnya gitu. Orang ragu gitu. Tapi begitu dia nanti proven, ya kita pasti bukan melupakan Sintayong ya, tapi akan melihat yang lain juga. Tapi ya sekarang mau bagaimana sampai detik ini belum ada tanda-tanda kita akan merekrut pelatih karena Esko pun belum rapat juga kan. Dan sedikit saya mau tambahkan, Timur Kapacnya sudah langsung mengatakan ke saya pribadi, nggak tahu mungkin nanti kan Prof Effendi tadi ketemu ya, dia PSSI belum mengontak mereka. Dan ada satu nama lagi yang dari mantan pelatih Irlandia, dari yang saya dapat informasi itu pun belum dikontak, tapi agen yang menawarkan ke PSSI. Jadi ada beberapa agen pelatih yang tahu ada vakansi pelatih di Indonesia, mereka menawarkan. Jadi sifat ini belum resmi. Jadi memang mungkin ada sedikit, kalau saya menganalisa ya, ada sedikit buying time untuk mengulur. Kita nggak tahu apa alasannya. Apakah gara-gara tadi yang disampaikan oleh Bang Andre karena 200 miliarnya seret gitu kan? Dan kita kan juga masih menyicil kompensasinya Sintayong, dan kita nggak tahu juga 15 anggota tim pelatihan Belanda ini berapa kompensasinya, plus tambah lagi 1 miliar gara-gara lempar botol kan di King Abdullah itu denda. Jadi apakah gara-gara nggak ada duit atau apa kita nggak tahu. Lagi-lagi kembali lagi nih ke empirisme awal, tidak ada keterbukaan informasi yang saya tahu berapa pemasukan PSSI terutama di GSI ini kan mesin duitnya nih sama mesin medianya, berapa yang didapat dari mana saja dan kemudian keperluannya untuk apa. Ini supaya jelas. Jadi kita bisa menilai kinerjanya PSSI seperti apa. Mungkin gara-gara ini mereka nggak nunjuk pelatih. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin nanti ketika hari Natal tiba, ya interviewnya di situ. Lihat komitmen. Ya, atau mungkin karena takut salah pilih lagi kali Bung Harpa. Jadi ini lagi buying time-nya untuk memilih pelatih yang baik. Karena takut salah pilih lagi mungkin. Ya. Ya kalau waktu itu kok malah sebelum dipecat kata Prof Effendi itu udah interview kan. Dan saya masih ingat ya waktu 6 Januari kan Sintayong dipecat ya. 12 kalau nggak salah ditunjuk di Menara Mulia kan, ramai kan. Kan Pak Erick Thohir mengatakan we've been discussed this many months before. Jadi kalau nggak salah mengacu antara habis lawan Bahrain sama China nih kalau nggak salah. Karena mungkin udah ada kasak kusuk menurut mereka ya. Dan dinamika ruang ganti itu pun juga kan udah dibantah langsung sama Ragnar sama Calvin Verdong kan di sebuah podcast kan, kecuali dengan satu pemain lah itu katanya memang ada masalah. Tapi again itu semua kan tidak benar 100% dan dinamika di dalam entitas itu kan wajar. Bawahan mana sih nggak pernah ngomongin atasan, atasan mana sih yang selalu puas dengan bawahan, itu pasti. Tapi selama mereka deliver ya nggak ada masalah menurut saya. Jadi itu nggak ada cerita sih menurut saya. Jadi pemilihan itu beda. Kalau waktu itu cepat, pecatnya cepat, udah berbulan-bulan disiapkan, langsung dipilih selang 6 hari dipecat. Tapi kali ini kok beda nuansanya. Padahal clock ticking ya, clock ticking, golden time terus berjalan ya.
Nggak tahu juga, jujur saya jadi yang sama Prof Effendi nih, jadi agak kurang semangat juga datang ke stadion, terutama nanti yang ke pertandingan sehari kan lawan Mali 2 kali hari kalau nggak salah 15 dan 18 November nanti ya, ya. seperti itu. Bang Effendi ada yang mau Prof. ditambahkan? Iya, ini cerita soal Timor Kapatse ya. Kalau saya jawab agak ilmiahnya, saya pengen ketemu orang sebelum hari Natal gitu. Enggak itu. Supaya ilmiah loh kelihatannya. Enggak. Jadi saya habis kalah 3-1 lawan Zambia itu, saya bingung kenapa 6 menit bisa ada 3 gol gitu ya. Kan ya sudah menang 1-0, lalu 6 menit ada 3 gol. Terus saya berpikir daripada saya nonton lawan Brazil, saya terbang dari Doha, cek-ceknya ada pesawat ke Uzbekistan gitu ya. Ada teman-teman saya di sana. Ada persaudaraan Indonesia, Uzbekistan. Siapa tahu saya bisa minta ketemu dengan Timor Kapatse karena saya tahu sesudah Jepang ajak ke Uzbekistan soal membangun peradaban sepak bola itu dengan revolusi sepak bolanya, revolusi peradaban sepak bola. Kurang lebih gitu judulnya tuh kedua negara itu. Cek aja ya. Kalau di Uzbekistan presidennya yang tanda tangan 2019. Saya ke sana ngobrol-ngobrol sama teman ketemu gitu. Nah, di situ saya temukan 3 hal. Satu, yang menjadi menarik adalah bahwa dia pembina usia muda kan, dia sangat menemani pembinaan usia muda tuh sangat baik gitu. Dan usia muda mereka luar biasa loh. 2025 U17-nya juara Asia. 2023 U20-nya juara Asia. Kurang begitu ya. Jadi saya senang karena 2019 itu mulai bangun perubahan akademinya di sekolah-sekolah kurang lebih seperti Jepang. Mereka mengakui belajar dari Jepang dan Kroasia. Lalu yang kedua menjadi menarik, ini orang lagi dizolimi. Jadi ngomongnya agak ya biasa. Karena dikasih tahu Anda nggak jadi pelatih lagi, ada Fabio Cannavaro. Lalu yang ketiga, yang menariknya sebetulnya dia sama sekali juga tidak dalam posisi mau melatih Indonesia, belum tentu mau. Kan ada tawaran dari negara lain juga, ya kan? Kalau di media-media kalian sudah disebut itu ya, ada Turki, ada Cina, gitu kan? Kalian sendiri yang nyebut gitu. Saya nggak nyebut-nyebut nama-nama negara lain itu gitu. Nah, yang jadi menarik adalah itu pertemuan terjadi di kafe Bali namanya, tapi di Tasken. Nah, yang menarik media-media sana mengutip itu loh. Mengutip itu, tapi kan mereka nggak ngerti. Waktu saya bilang ini kita bertemunya di kafe Bali, dia pikir Kapatse itu sudah ke Bali. Jadi dimuat loh, bahkan di apa namanya ya, grup itu, grup media sosialnya mereka, tingkat parlemen loh, sudah dibahas. Bahkan ada hoax, Kapatse sudah dibayar $1,5 juta oleh PSSI. Ditulis itu di grup yang parlemen dan diskusinya mereka gitu ya. Dan tapi itu karena terbelah juga 50% rakyat. Kenapa bukan dia yang mimpin di Piala Dunia gitu. 50% lagi itu mengatakan ya nggak apa-apa dong. Fabio Cannavaro kan nama besar. Luar biasa loh Fabio Cannavaro 2006 mimpin tim Italia ya sampai bisa terkenal dengan peristiwa headbutt ya. Iya dong, Zinedine Zidane dengan Materazzi waktu itu ya. Nah, yang mau saya katakan adalah pertemuan itu. Jadi kalau media-media Uzbekistan itu kemudian memuat basis dari pertemuan yang ada di kafe itu. Media-media kita banyak tip, jadi level kedua tuh sesuai dari media Uzbekistan. Kalau saya nggak ada masalah, saya nggak bikin maka supaya semua orang bisa pakai. Tapi inti yang menarik adalah 3 hal. Yang pertama, dia sedang mempertimbangkan beberapa negara lain. Yang kedua, mungkin minggu depan dia akan ke Indonesia melihat namanya tentang sepak bola Indonesia sama mau berlibur kembali ke Lombok. Itu benar-benar berlibur aja gitu. Nah yang ketiga yang jadi menarik, kalau waktu saya diskusi sama dia, saya malah kepikiran bukan soal ini nih, bukan timnas senior ini nih. Saya kepikiran sama dia waktu itu. Saya bilang ada kan kuat itu di usia muda. Coba U17 kita kalau ada pegang. Ini menarik loh. Kenapa? Setiap tahun ada Piala Asia U17. Betul gak? Lalu setiap tahun ada Piala Dunia U17. Lah kita baru berprestasi apa coba? 1 kali menang di Piala Dunia. Betul ya? 1 kali menang. 2-1 lawan Honduras. Nah, saya bilang sama dia diskusi nih. Kalau Anda pimpin lalu kita bisa masuk 16 besar. Wah itu udah langkah besar. Karena maksud saya gitu, saya suka ini. Anak-anak terakhir mereka mengalahkan Panama 6-1 ya di sana ya di Doha. Iya dong, ya kan? Mainnya cepat.
terus kombinasinya bagus gitu kan Uzbekistan. Kalau beradu body pun kuat. Nah itu bayangan saya. Jadi yang mau saya katakan, bicara dengan Timur Kapasitas sama sekali belum ada PSSI menawarkan apa ya, ada PSSI yang kontak, ya kan, Zoom gitu aja. Timur Kapasitas bilang dia belum dikontak oleh PSSI, kan, tapi minta Zoom malam itu ada gitu. Cuma itu aja. Dan bahwa minggu depan kalau nggak salah dia akan jalan dibawa oleh persaudaraan Indonesia Uzbekistan ke Lombok mungkin, atau ke Bali gitu ya, selama seminggu gitu. Tapi dia mau merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, kalau bisa nonton Liga 1 kali gitu. Ya, waktu bicara di sini. Tapi nggak akan tabrakan dengan ini. Kalau dari yang bicara dengan saya, nggak akan tabrakan dengan ini. Ini kan soal timnas senior ya. Kalau waktu itu kami ngomong 17 deh, karena 17 ini keren, etalasenya jelas. Ada Piala Asia setiap tahun, yang kemudian melanjutkan Piala Dunia setiap tahun, yang mana bertandingnya ibarat di rumah sendiri. Qatar itu, cuma 2 supporter yang bisa unggul di Qatar itu, yaitu Indonesia dan Qatar sendiri. Itu aja. Itu seperti kita aja Pak. Saya tuh termasuk 16 orang. Saya nggak tahu Anda sudah dikasih belum kartu yang ditulis on duty. Belum ada ya. Tinggal 1 tahun lagi di sana dapat. On duty itu artinya bisa lari-lari. Kemana-mana tuh sambil teriak-teriak, nyanyi-nyanyi bisa. Karena dilihat di situ on duty. Jadi polisinya nggak bisa. Ini termasuk daripada warga sana lah. Gitu ya. Sudah jawab saya. Nggak ada janji apapun. Belum tentu dia mau liburan ke sini. Kalau sempat nanti bisa ketemu teman-teman wartawan juga. Tapi kalau saya pribadi ngomong sama dia, saya bilang belum tentu mau juga. Nanti bisa jadi ada hoax baru tuh ya, pas lagi liburan ke Bali, dianggap sudah ke Indonesia. Oke, selanjutnya silahkan. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, untuk rekan-rekan media, kami informasikan dulu sebelumnya ini merupakan pertanyaan terakhir, tapi untuk teman-teman media yang masih mau bertanya, nanti akan ada doorstop interview, jadi bisa nanya langsung sama Bang Effendi, sama Bung Harpa juga, silakan. Oh iya, makasih. Saya dari Komunitas Pandit Indonesia. Oke. Karena Komunitas Pandit Indonesia. Iya. Karena tadi Pak Andre sempat nyebut APBN, saya jadi terpikir selama ini PSSI punya laporan keuangan yang Iya. Saya tadi sempat coba nyari di websitenya, ada nggak ya laporan keuangannya PSSI ini? Kalau misalnya ada, bisa kita lihat kayak beban gaji, utang yang dibayar dan segala macam. Apakah itu ada? Atau mungkin hanya dirilis ke kalangan tertentu misalnya, atau mungkin ke DPR atau bagaimana. Terus yang kedua, kita selama ini kan hanya menyebut figur-figur ya, kandidat-kandidat. Saya pikir kita perlu merumuskan sebenarnya kriteria pelatih timnas yang baru ini seperti apa sih? Standarnya seperti apa sih? Biar kalau ada kandidat-kandidat ini, mau Timur Kapasitas lah, mau STY lah, mau Pak Hangsul lah, pak-pak yang lain-lain, istilahnya ini di kontes ini standarnya ada. Nah, kalau mungkin dari Bung Harpa atau Prof. Effendi, kira-kira kriteria atau standarnya pelatih timnas yang baru itu seperti apa? Makasih. Oke, ini karena yang bertanya ini seorang konsultan ya. Sering di KPI juga di DPI. Saya jawab singkat aja ya. Kalau soal keuangan kan tadi udah kita bahas ya. Sejauh ini Bang Andre pun tadi belum bisa memberikan secara clear laporan keuangan ini terbuka atau enggak, kita nggak tahu ya. Yang pasti di sana ada hak kita juga, dalam arti kita beli tiket. Kemudian dari APBN juga tadi dikatakan 200 miliar, walaupun nanti katanya sih udah nggak ada lagi karena nomenklaturnya tuh udah konflik of interest kalau soal itu. Jadi nanti ya mungkin kalau PSSI mendengar itu, saya nggak ngerti apakah memang mereka punya hak untuk close communication seperti istilahnya Prof. Effendi soal keuangan atau enggak, saya nggak tahu. Lalu yang kedua soal kriteria sih ya balik lagi ya, ini kan sangat terbuka sebenarnya, walaupun kita punya standing point, tapi yang pasti ya standar tertinggi sejauh ini yang pernah ditorehkan kan Sintayong ya. Jadi again, kalaupun bukan Sintayong ya harus lebih bagus dari dia, minimal sama, sesederhana itu, dan tidak terikat kepada satu kebangsaan gitu. Karena Zuhair sendiri sudah mengatakan kan di konferensi pers hari Jumat 2 minggu lalu kurang lebih, nggak harus dari Belanda, nggak harus dari mana, bahkan Harvey Renard itu orang Prancis tapi punya pengalaman di kawasan Asia, 2 kali bawa tim Afrika juara, Zambia dan Pantai Gading, dan Arab Saudi juga 2 kali dia cukup perform.
ngalahkan Argentina dan juga lolos ke Piala Dunia. Kemudian Graham Arnold, orang Australia, baru 2 bulanan mungkin ngelatih Irak, lumayan juga gitu. Jadi ya intinya objektif lah. Jangan gimmick-gimmick, alasan yang aneh-aneh, milih pelatih itu karena ini, karena itu. Yang memang benar-benar ya alasan objektif aja, empiris gitu. Makanya nanti mungkin Alexander Zverev akan dilibatkan lebih dalam lagi dalam pemilihan pelatih. Seperti itu. Dan terakhir betul yang pertama, saya tadi cuma meneruskan pertanyaan yang ada di WA Group, ada saksinya ya, bahwa mereka menanyakan itu persis sama dengan dari teman-teman ya. Buka web nggak ketemu gitu. Nah tapi tadi dinyatakan oleh Bang Andre Rosiadi ada soal APBN. Selama ada APBN boleh menanyakan dengan pertanyaan keterbukaan informasi publik, dijamin. Undang-undang keterbukaan informasi publik. Tanya, itu boleh kan? Karena selama masih ada APBN ya. Nanti lihat juga di GSI itu ada saham PSSI enggak? Kalau ada PSSI, nah otomatis terkait dengan APBN tadi yang dipakai 200 miliar, kurang lebih gitu. Yang kedua setuju sekali Bapak. Jadi kalau bicara peradaban sepak bola, kayak bikin iklan nyari kerjaan itu ya, nyari lowongan tuh. Ini, betul kan? Nggak usah jauh-jauh, jangan sampai ke dunia bola yang jauh-jauh. Kasih empiriknya aja. Lowongannya ini, betul nggak? Yang harus dicapai ini, usia segini, IP berapa gitu ya. Iya kan? Laki atau perempuan, kemudian apa yang diharapkan gitu. Nah dari itu baru kita cari pelatihnya. Jangan bilang ini nggak boleh, udah tertutup atau apa gitu, jangan. Gitu. Ayo rumuskan kriterianya, dan karena itu lagi-lagi dalam konteks tertentu saya selalu mengatakan Erick Thohir itu menarik dalam sepak bola modern kita, kan paling menonjol tuh dalam konteks membangkitkan euforia dan semangat kita buat menonton timnas. Nggak terbantah. Tapi yang soal ini, ayo kita kembali ke peradaban sepak bola. Seperti orang memasang iklan pekerjaan, ya kan? Lowongan pekerjaan. Dibutuhkan lowongan ini, kriterianya ini, umur berapa, target apa gitu ya. Dan saya sama sekali nggak ngerti tuh. Apa tuh lebih baik masuk Piala Dunia, itu saya nggak paham. Bagaimana cara menerjemahkan? Anda kita rekrut sebagai pelatih dengan harapan lebih baik kalau bisa masuk Piala Dunia. Kalau nggak bisa, ya dipecat Anda. Kurang lebih gitu ya. Gimana cara merumuskannya dalam bentuk lowongan pekerjaan itu? Terima kasih. Ya, jadi kita nggak kerasa ya, karena sebentar lagi akan ada azan maghrib juga. Jadi harus menutup sesi diskusi publik kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir sore ini. Terima kasih Bung Harpa. Terima kasih Prof. Effendi, terima kasih banyak. Sukses dan juga pastinya untuk teman-teman media yang juga pastinya masih ingin berada di venue atau mungkin juga mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Prof. Effendi dan juga Bung Harpa, doorstop. Kami persilahkan.